Yunus kurang masuk. Connecting. Orang kurus susah. Iya, susah. Masuknya terlalu Aku terlalu kayaknya kecil, ini terlalu ketutupan mini. muka ya. Taruh di bawah. Wah, dimiringin aja. Enggak. Dimiringin. Ya, ini udah. Kita lihat 1, 2, 3 dulu kan oke. suaranya udah Oke. masuk atau belum. Berembun. Berembun. Ini udah nih. Halo, yang sudah Udah masuk ya? hadir. Kayak Wody Woodpecker. Ya, oke, udah. Woody. Mau mulai? Ya, Langsung aja ya. oke. Selamat tahun baru. Ini salah pencet. Ampuni diriku. Apa kabar semuanya? Selamat tahun baru untuk perdana nih, bertemu dengan acara obrolan bersama dengan RTISI. Saya Farini Anwar. Amina Chandra. Yunus Henry. Dan Aditya. Sekali lagi kita semua mengucapkan selamat tahun Selamat tahun baru di baru. tahun Ini ya? 2022. Sekarang boleh sih karena ya kayak seperti yang ucapan selamat tahun baru dari RTI aja sudah gambarnya macan kan? Iya. Macan Kongsi. apa? Iya, macan tahun-tahun harimau. Sorry ya, harimau, macan, singa, nanti Farini ngomong lagi repot ya. Jadi ya itu dia. Jadi sebenarnya kalau masuk ke tahun 2022 meskipun nanti Imleknya itu akhir bulan Januari, tetapi sudah beranggapan bahwa itu juga udah tahun macan ya. Iya. Tahun macan, gitu ya. Ya, untuk hari ini kakak-kakak penyiar sudah menyiapkan topik pembicaraan hari ini ya. Ya. Karena ada topik hangat juga nih ya yang Iya. membicarakan di mana keluar peraturan baru di Indonesia. Peraturannya apa nih, Peraturannya Kak Amina? adalah akan dikenakan denda bagi yang memberikan sedekah, memberikan uang kepada anjal dan gepeng. Anjal dan Gepeng. Siapa Iya. tuh si Gepeng tuh? Iya, Anak satu jalanan. anaknya Oh. Anjal, satunya Gepeng namanya. Bukan. Anjal yang wanita yang mana? Yang perempuan yang mana? Yang laki-laki yang mana nih? Bisa dua-duanya. Oh, bisa jadi anjal dan gepeng juga. Oh, jadi anjal itu bisa nama untuk laki-laki atau perempuan. Iya. Gepeng nggak laki-laki perempuan. Iya. Gepeng bukannya biasa dulu ini kan? Si Nggak pria Gepeng. kan si Gepeng. Ya, yang pasti apa itu anjal dan Gepeng? Jadi anjal anak jalanan, gepeng itu gelandangan dan pengemis di jalanan. Oh, Oke. jadi ada sebenarnya di istilah. Indonesia sih udah berlaku ya, dan juga terus disosialisasikan agar masyarakat tidak memberikan sedekah kepada mereka. Kalau misalkan mereka ingin memberikan sedekah, ya harusnya di tempat yang sesuai, seperti di panti atau di yayasan. Oh. Iya. Ya, anjal dan Gepeng ya. Jadi jangan senang dulu dipanggil Gepeng gitu ya sekarang ya. Jadi misalnya kalau ketemunya di jalanan otomatis sudah termasuk melanggar nih apabila kita mengasih sedekah kepada mereka begitu ya. Betul. Betul. Jadi ada ancaman hukumannya. Ini Oke. juga termasuk salah satu pelanggaran dan juga akan ada denda yang dikenakan kepada warga Indonesia mulai dari Januari. Waduh. Januari 2022 ya. Mhm. Sanksi pada saat mereka memberikan sedekah di jalanan itu dendanya bisa sampai 1,5 juta dan penjara 3 bulan. Waduh. Padahal kita kan pengen Ini berbuat baik. Iya, Oke. Salah merasa dikurung. kasihan kan ya. Belas kasih kan, kasih. Oh, kayaknya ini orang awalnya butuh nih, makanya Butuh. minta-minta. Gitu kan pakaiannya compang-camping, Iya. gayanya itu boleh bilang ya Membelas. patut untuk diberikan sedekah gitu atau enggak bantuan gitu, bantuan ya, baik itu uang ataupun juga makanan ya. Betul. Ya, ngomong-ngomong kalau gini ya kadang-kadang susah sih karena saat ini banyak tuh antara yang palsu Betul. dengan yang asli, Iya. yang benar-benar membutuhkan, sama yang ada orang yang malah sengaja bikin organisasi tertentu khusus nih untuk ya mendistribusikan ya ini yang tukang minta-minta, fakir bukan fakir miskin berarti Belanda yang Pengemis. mereka yang gayanya itu benar-benar kekurangan dan minta-minta. Dan di Iya. Taiwan ini juga boleh bilang cukup banyak ya. Iya. Kayak kemarin nih barusan nih pas kebetulan Farini pas lagi di TMS, pas kemarin pas ada gempa tuh. Oke. Nah, Farini pas agak gempa baru turun eskalator, udah gitu kemudian gempa kaget Farini sempat nanya orang, gempa ya? Kemudian orang bilang iya. Udah gitu masih dalam keadaan kaget, tiba-tiba ada orang lain yang nyamperin Farini. Oh. Nah, sebenarnya sih oke-oke aja, cuma maksudnya ya lebih lusuh lah pakaiannya. Anak muda sekitar mungkin 20-an, 30-an. Tiba-tiba dia bilang, dia ngomong ke bahasa Mandarin ya, ada gak uang 207? 207. 207 katanya. Oke. Dia bilang dia mau 200. beli kereta api.
Oke. tiket kereta api. Oke. Nah untung Farini kan kereta pernah api murah banget. kereta api mainan ada dong, boleh dong. Nah pada saat itu Farini kaget kan, orang baru kaget shock sama gempa, dikagetin lagi kayak gini. Sama. Langsung Farini, nah udah gitu Farini kayak teringat ya bahwa katanya ini banyak sekali penipuan yang katanya dulu sempat ditangkap kan. Betul. Karena tiap kali minta 100 lah, minta berapa ya. Dia bukannya minta-minta sukarela kita, malah langsung menentukan harga berapa. 207 loh. Kereta kemana tuh? Tahu nggak? Kalau dari nanti kita cek ya. 207 kemana sih tujuannya? Nah yang pasti kalau gitu udah gitu ya Farini langsung menghindar. Dan Farini lihat dia juga lagi cari-cari orang lain lagi. Iya. Dan Yunus juga sadar itu ya kalau misalkan di daerah TMS itu khususnya di belakang itu kadang-kadang kalau hari Sabtu Minggu kan teman-teman banyak yang ngumpul, teman-teman Indonesia banyak yang ngumpul di sana. Itu juga kebanyakan didatangi oleh yang suka minta-minta ini. Oke. Dan sepertinya mereka itu lebih condong mintanya itu ke warga asing dan tidak berani ke warga Taiwan. Kenapa ya? Mungkin karena warga Mungkin karena memang lokal banyak sudah orang pada tahu kali ya akan modusnya itu. Namun kalau warga negara asing kan pikirnya, waduh ini kenapa kasihan, ya udah kasih. Tapi kalau satu orang katakanlah kasih 50, kemudian pada saat hari itu ada 100 orang yang kasih dia 50, udah 5.000 loh satu hari ya. Sebenarnya fenomena demikian nggak cuma di Indonesia, bahkan di negara-negara maju itu juga ada. Seperti di Taiwan untuk kondisi seperti demikian bermacam-macam ya. Kita bisa melihat ada yang menggunakan baju seperti biksu, terus dengan ada satu mangkok sambil ketok-ketok kayu, betul. dan sepertinya dia mendoakan dan meminta kita untuk menyumbang. Atau juga ada yang menjual permen, katanya permen ini untuk membantu orang-orang yang kaum lemah, atau biskuit, atau bunga, macam-macam lah jenisnya. Nah ini tergantung dari sikap kita ya, mau membeli apa tidak. Kadang kita juga merasa iba, terus merasa mereka itu meminta bukan mencuri. Nah tapi di satu sisi apakah pada saat kita memberikan mereka sedekah ini itu pas apa enggak, patut atau tidak? Betul. Iya sih. Ada juga yang mereka nggak cuma begini aja ya, tapi mereka kadang-kadang ada juga anak muda yang membawa kotak yang katanya terserah mau donasi berapa juga, atau enggak pakai Fapel. Kalau di Taiwan kan ada yang namanya struk belanja yang mana tiap 2 bulan sekali akan diundi kan. Nah juga itu dia biasa mereka ada kasih ya istilahnya kayak sertifikat bukti, udah gitu juga ada foto-foto segala macam. Nah entah itu sih kadang-kadang susah di ngomong itu benar atau enggak. Farini juga kita juga nggak bisa judge ya, karena kalau memang betul mungkin mesti lihat data dulu, itu kita mesti ngecek benar atau tidak. Iya, jadi yang namanya memberi juga tuh terkadang juga takut ini ya, takut apakah nanti tepat sasaran, apakah mereka itu memang objek yang layak mendapatkan bantuan atau bahkan hanya memanfaatkan kebaikan orang sih. Belas kasih orang. Amina punya pengalaman sih ya, sewaktu di Indonesia sering bertemu dengan pengamen. Nah, ada yang memang pengamennya itu kalau misalkan dia nyanyi benar-benar membawakan lagu dengan sungguh-sungguh serius, tetapi ada yang asal-asalan. Dia hanya ingin mendapatkan uang saja. Dan nyanyinya itu mungkin mendatangin kita, makannya belum selesai, mungkin pesan bakso ya, pesan satu bakso, ada satu pengamen datang nyanyi, kita kasih uang waktu itu 500 sampai 1.000. Terus belum makan nih, belum makan setengah, terus datang lagi berentet, dan kondisi demikian Amina merasa bahwa nggak nyaman, karena kita merasa nggak bisa menikmati makanan kita, dan mereka datang hanya untuk meminta uang, padahal mereka bukan ingin menyajikan lagu mereka, keterampilan mereka. Iya, jadi jangan sampai namanya minta-minta tadi itu jadi kayak malak ya ujung-ujungnya ya. Jadinya kayak maksa kita harus kasih mereka uang. Kalau nggak kasihnya kurang masih dimarahin. Oh, kadang-kadang lebih galak dari kita ya. Iya, betul. Kadang-kadang untuk itu kadang-kadang ya nanti dia jual makanan, jelas-jelas makanannya boleh bilang mahal banget gitu ya. Nah memang sih kadang-kadang di Taiwan sendiri juga banyak ya, mesti seperti tunanetra lah, kemudian juga yang disabilitas lah. Nah itu juga kadang-kadang ya kalau itu ya kita juga boleh bilang ya kasihan-kasihan juga sih. Meskipun banyak yang bilang ini benar-benar ada yang organisasi yang memanfaatkan sengaja nih katanya, anak-anak sebenarnya sehat, katanya benar, katanya pernah di India lah atau di mana diculik sengaja, anak balita diculik, kemudian juga mungkin dipatahkan kakinya supaya nanti besarnya itu bisa langsung jadi diajarin untuk ada juga yang seperti itu. Ada juga seperti itu. Jadi kadang-kadang ya boleh bilang bagaimana ya, mau dikasih susah, nggak dikasih juga kesian. Kayaknya kelihatan begitu kalau seandainya dia
dia bener gimana? Iya. Kalau seandainya dia betul. bohong gimana? Iya. Kalau Farini sih ya, Farini pribadi kalau tiap kali kalau mau kasih ya udah kasih, udah gitu jangan pikirin yang bukan-bukan deh. Betul. Yang Biarin penting dia kasih saja, ikhlas. Kalau seandainya ya kadang-kadang sampai ngomong kalau sampai dia bohong ya biarinin lah dia bohong, biar kemakan lah kebohongan sendiri. Tapi kalau memang bener ya pasti akan membantu gitu. Betul. Tapi Aminah salut sih ya sama di Taiwan, seperti ada salah satu asosiasi di mana dia mengumpulkan orang-orang yang tunanetra. Terus mereka diajarin, dididik, dibina menjadi tukang pijat. Sehingga mereka punya profesi sendiri, bisa menghasilkan uang sendiri. Dan dari asosiasi itu mereka hanya menampung mereka, menyediakan wadah, tempat, atau juga mencari konsumen untuk mereka agar mereka itu bisa berpenghasilan. Betul. Jadi selain seperti itu ada juga beberapa yayasan yang bekerja sama nih dengan pemerintah. Contohnya saja seperti pom bensin. Itu kan ada biasanya itu kayak ada jasa untuk mencuci mobil. Dan biasanya juga mereka bakal memperkerjakan ya penyandang disabilitas ini dari yayasan tersebut ya kurang lebih kerja di situ untuk cuci mobil dan juga mendapatkan nafkah dari jasa yang diberikan kepada para warga. Itu juga ada selain pijat ya. Dan juga seperti yang ada di gambar ya, ini juga boleh bilang ada juga memang organisasi tertentu ya, bahwa dikatakan dengan ya itu jangan rompi tertentu, tapi juga hati-hati ya karena otomatis dengan demikian juga ada juga yang menggunakan cara seperti ini. Jadi harus mengetahui dengan jelas. Kadang-kadang ada gurunya kan. Itu anaknya mungkin yang anak DS, Down syndrome itu, begitu kemudian dengan jerit-jerit gitu, kadang-kadang sih Farin juga bantu beli lah. Yunus juga pernah ya mengalami hal demikian ya, diminta oleh salah seorang, dia pakai baju agama begitu, kemudian mendatangi Yunus, kemudian bilang ini kasih kamu, dibilangnya. Dikasihnya itu seperti kayak jimat begitu, kemudian dia bilang oh ini bisa bantu kamu untuk melindungi kamu, bla bla bla. Dan ujung-ujungnya pas Yunus udah mau pergi begitu dimintain uang. Iya, kan sudah ambil. Makanya Yunus juga kayak jebakan Batman ya. Jadi akhirnya Yunus bilang apa? Nggak jadi deh kalau bayar. Dan dia mintanya juga itu kalau nggak salah 500 kalau nggak salah. Waduh. Mahal sekali. Kalau gitu nggak jadi deh. Iya, balikin ya. Iya, balikin. Sudah dipegang. Dan mungkin mukanya itu juga langsung berubah dari yang tadinya mungkin dia semangat kasih tahu, langsung berubah, langsung bilang oh ini saya udah kasih kamu nih buat lindungin kamu bla 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 segala macam. Yunus bilang nggak deh kalau gitu. Dulu ada sempat sih beberapa waktu ya jual kayak pensil lah kayak apa. Dia langsung sodorin kamu. Gitu kamu ngomong udah gitu kita sekarang udah jarang ketemu sih kalau dulu ya karena memang terakhir pemerintah dari pihak pemerintah juga langsung mencekal nih. Melarang bahkan juga bisa dilaporkan. Dia langsung pas kita kaget kita pegang langsung udah gitu dia benar-benar nggak mau ambil. Pokoknya dia ngomong kasih berapa sampai akhirnya ngomong terserah tapi kalau dikasih dikit dia bilang masa sih gini ya. Pokoknya jadi tawar-menawar deh seperti itu deh. Di Simenting itu kalau dulu saya masih ingat, saya pernah waktu itu kasih katakanlah kan ikhlas. Waktu itu emang nggak ada duit kan, waktu itu kasihnya 20. Dibilang masa 20 kasih banyakan dong. Waduh emang nggak ada 20. ya udah lah langsung dilepasin. Mungkin kalau angka kecil mungkin masyarakat tuh gampang kali ya merasa kasihan, nggak apa-apa lah saya cuman kehilangan hanya sekian lah 120 gitu. Aminah waktu pertama kali datang ke Taiwan di TMS ketemu satu anak muda, dia pakai HP. Waktu itu Aminah masih belum punya HP loh. Dia punya HP, terus dia ngampirin Aminah. Katanya dia tuh datang dari Kaohsiung. Jadi main ke Taipei, terus sekarang uangnya hilang, barangnya hilang, dia pengen naik pesawat terbang balik ke Kaohsiung. Jadi mau pinjam uang, mau pinjam uang 9.000. 9.000 waktu itu loh. Aminah sendiri nggak punya HP, dia masih pegang HP. Langsung Aminah pakai bahasa Inggris, sorry I don't understand. Wah hebat banget langsung I don't understand ya. Nah yang pasti Farini kalau waktu itu sama Kak Adit ya, yang pasti yang lagi ke Sinsu ada jual apa permen karet. Ingat gak? Ternyata mahal banget. Udah itu ngomongnya gayanya tuh minta ke gimana tapi bener-bener itu asli. Kalau menurut Farini itu tuh udah terakhir kalau di istilah di Indonesia udah notok gitu. Orang jual-jual jarang oke ya. Kalau memang kita tahu harga, mungkin itu dulu kalau nggak salah Farin tahu itu nggak sampai 10 perak. Nah dia jual 20 perak itu masih wajar. Tapi waktu itu kalau nggak salah 50 atau 60 perak itu dengan bener-bener ya udah akhirnya gitu dengan sambil ngoceh ya Farin ya udah kasih lah apa boleh buat lagi gitu. Iya jadi banyak cara ya. Iya banyak cara. Bahkan ada yang sampai merangkak-rangkak di lantai, berbalut dengan penuh dengan perban, terus buka lagu-lagu yang memelas gitu, menarik perhatian
perhatian orang, yang di rasa iba. pasar-pasar dan suka sambil ngeseret-seret. Iya. Nah, yang pasti memang sih dari di pihak pemerintah sendiri atau mungkin juga organisasi-organisasi yang mencoba untuk merangkul nih untuk mereka kaum gelandangan, fakir miskin yang kalau kita lihat di gambar ya, ini juga di daerah TMS yang mana mereka secara periodik lah, mungkin entah berapa lama sekali dan masing-masing organisasi berbeda-beda. Betul. Mereka akan membagikan yang namanya bento atau nasi bungkus ya kasih ya. Iya, kasih Ya. Dimana kadang-kadang suka ngantri dan lain sebagainya. Jadi ya tentu saja mungkin kalau ingin memberikan bantuan bisa juga melalui organisasi seperti ini. Tapi juga harus mengetahui dengan jelas apakah organisasi ini benar-benar ya. Karena susah sekali untuk memastikan apakah dia benar atau tidak. Betul. Oke deh teman-teman, untuk acara obrolan RTISI di radio kita akhiri dulu di sini ya. Dan kita akan terus lagi ngobrol-ngobrol untuk acara live-nya. Saya Farini, Amina Chandra, Ya, Adit. kita mohon pamit, sampai jumpa. bye-bye. Nah ini juga benar nih seperti yang dikatakan nih, kita langsung Ya. loncat aja ya komentar ya. Dia bilang katanya dari Mochi nih katanya, Mochi. kebanyakan yang mengemis itu malah orang kaya, cuma pura-pura jadi pengemis kak. Iya, kalau Farini bilang iya memang sih ada yang begini, ada juga enggak ya, karena kita juga susah. Yang pasti dekat daerah rumah Farini itu juga Farini tahu ya, ada seorang nenek-nenek. Memang sih pakaiannya rapi, bersih ya, ketahuan sih bersih, tapi dia jualan kayak permen, jualan apa, dan memang harganya sih wajar-wajar saja. Dan tiap kali kalau malam tuh dijemput sama anaknya pakai mobil, memang benar. Wow. Nah mungkin kalau itu Farini dia tuh bukan maksa, yang penting mungkin buat supaya dia ada kegiatan. Dia jual permennya juga bukan permen kayak biasa tukang minta-minta. Dia mungkin ada jual biskuit bikin sendiri atau gimana. Nah kalau kayak gitu sih boleh bilang ya terserah sih kita, kalau memang mau beli atau juga mau membantu juga biar nenek itu merasa senang gitu ya. Nah itu silakan. Karena ini kalau Farini ini oke juga daripada di rumah sendirian ya kan. Seharian dari anaknya jemput lagi ya. Kecuali kalau seandainya ya maksa atau gimana. Iya, masih ingat nggak di Taoyuan kan juga sempat ada kejadian di mana neneknya itu sudah tua dan keluarganya itu anak-anaknya itu pada nggak usah kerja karena cukup beli pientang terus bawa neneknya ke stasiun kereta api, neneknya duduk di situ, nenek yang jualan pientang. Banyak yang membeli karena mereka merasa iba orang tua masih jualan pientang. Padahal tuh masih banyak anak-anak yang sehat, yang oke gitu, yang produktif. Tapi mereka merasa kalau misalnya neneknya nongkrong di situ, jualannya laku. Nah sempat juga pekerja sosial turun tangan dan mereka mulai melacak dan akhirnya diselidiki ternyata keluarganya itu masih mampu dan sehat. Kenapa harus neneknya yang keluar? Jadi menghalalkan segala cara demi meraup keuntungan. Betul sih, ya kadang-kadang susahnya di termasuk situ juga sih. membohongin Betul, masyarakat sih ya. Itu berarti ngebohongin ya. Kalau itu nenek-neneknya sih cuma duduk gitu doang sih ya. Ya mungkin ya ada sedikit begitu. Ya Farini nggak tahu sih. Yang pasti belum pernah ngelacak benar-benar apakah ini. Nah di sini juga ada bilang Nicole Rosita ya. Dikatanya di aula sering diuber-uber, minta-minta, maksa banget. Dulu di Taipei jarang banget, di sini buat kesini-sini tuh banyak banget. Memang iya. Berapa jangan ketahuan ya nanti Farini ngomong berapa lama ya. Beberapa tahun belakangan. Sebelumnya itu ya boleh bilang Farini datang dari Indonesia ke Taiwan, Farini kagum karena di Taiwan tidak ada satupun pengemis. Susah untuk dulu menemukan. Susah, nggak ada, bukannya susah ya. Apalagi di kota Taipei ya. Entah itu waktu itu di kota-kota lain paling nggak tahu. Yang pasti nggak ada ya. Tapi sekarang ini, waduh, makin banyak nih. Banyak banget, tapi kadang-kadang gimana ya? Gepengnya banyak ya. Gepengnya banyak. Udah gitu memang di pemerintah mungkin juga ya gimana sih, kebingungan susah kali ya. Dia yang pasti nih di TMS yang pasti ya udah ada tempat untuk mereka taruh barang. Udah tidur. Mereka tiap sore dibagi-bagiin lagi tuh tasnya berdasarkan nomor sampai kayak begitu. Tapi jadi ya gimana ya? Udah gitu kadang-kadang memang kan dilarang untuk masuk ke dalamnya. Tapi sekarang kalau seandainya musim panas, mereka akhirnya masuk juga. Kadang-kadang mereka 1-2 orang sih, yang lain mungkin ada yang nggak berani. Kalau musim kedinginan mereka juga ada yang juga. Udah gitu mereka taruh barangnya itu boleh bilang jadi merusak pemandangan sih kalau menurut Farini ya. Dan bahkan juga bikin takut sih kadang-kadang karena udah terlalu banyaknya mereka sekarang. Dan Amina melihat juga bukan cuma orang tua loh. Ada yang masih anak muda loh.
Anak muda dan itu dia gayanya itu ya kita susah ngomong sih. Udah ya, seperti rumah sendiri, Iya. seperti di halaman depan, rumah depan mereka nongkrong di situ, baca buku lah, makan snack lah. Iya. Udah Udah gitu santai taruh di situ. payung buat ngehalangin, udah gitu taruh udah gitu di jalanan itu sampai udah tinggal seperberapanya buat orang liwat. Jadi kita mau ngomong mesti agak muter. Bahkan dulu sebelumnya ya, sebelum lagi sekarang kan lebih terorganisir tapi jadi makin banyak. Kalau dulu boleh bilang agak sedikit mulai bau. Bau pesing lah, bau yang udah tidak sedap lah. Tapi sekarang sih udah mestinya udah ada yang itu kali ya. Udah bersihin gitu, jadi tidak bau lagi. Iya, begitu Rosita bilang kalau di negara kita sudah tidak bisa diubah kali ya. Susah ngomong karena segala sesuatu kalau memang kita niat untuk berubah dan juga kerjasama itu kita akan usahakan. Kemudian itu sering banget kasus ya bilang datang dari Kaohsiung bla 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 sampai ngikutin ke rumah. Waduh. Bilang saya Sampai ke polisi, rumah. malah marah-marah tuh orang. Tapi memang iya sih kadang-kadang gitu ya. Parah banget ya sampai ke rumah ya. Nah itu dia. Sampai ke rumah. Oh iya, sampai ke rumah itu udah wow, itu bukan nggak ada modus yang lain itu ya. Karena itu harus hati-hati. Tapi saya sering sih misalnya kalau naik kereta atau gimana banyak orang yang bilang bilangnya tiket saya jatuh, hilang. Maksudnya kalau pakai bantuan kayak 50 块mah, boleh kasih saya 50 NT enggak? Nah kayak gitu juga sering tuh. Dulu juga sempat masuk ke berita banyak sekali itu. Ada seorang cowok, kemudian ada juga yang cewek minta bilangnya 50 NT. 50 NT. Sama. Karena itu dipanggil 50 50 块小姐. Aminah juga pernah sih dia langsung datangin 50. Iya 50 ya dong. udah Aminah kaget, ya udahlah kasih lah gitu. Karena udah saking kagetnya 50. Iya, waktu dulu kan begitu kan Habis otomatis. kasih, ngapain gua Dia kasih langsung ya? minta berapa deh terserah. Jadi kita Farinnya juga nurut aja langsung korek-korek. Sekarang yang 207 saya Farinnya langsung gak kasih. Apaan minta 207 mana kereta gitu kan? Coba minta 20. Mungkin kasih ya. Belum tentu. Karena Farinnya sekarang kalau kayak gitu Farinnya juga biasanya hati-hati udah dulu itu kurang ya. lebih tahu dah yang mana yang mungkin di daerah mana orangnya itu aja memang ya itu ya tunanetra atau ya itu kadang-kadang Farini kadang-kadang bisa beli. Tapi kalau yang nggak kurang dikenal ya kurang dikenal lagi. Tapi kayak Yunus rasa kalau perbuatan-perbuatan yang memanfaatkan seperti ini ya terus berlangsung itu justru membuat kita itu kalau misalkan tiba-tiba ada orang yang benar-benar butuh aja. Nah itu gimana? Kita nggak bisa bedain. Percayanya di situ. Nah jadi itu malah membuat kita itu ya bukannya kita nggak suka atau apa ya membatasi tapi ya. kan tapi kalau tiap hari digituin ya kita juga pasti. Ya, takut. Jadi kita sendiri Iya. juga bisa melihat. Udah gitu kita menentukan. Udah gitu seperti kalau Farini sih ya udah kasih ya udah jangan dipikirin ya maksud atau enggak. Yang penting niat kita lah bantu. Cuma ya itu dia. Caranya gitu Kak Farini. Cara mereka tuh yang kadang tuh bikin kita tuh kayaknya gitu loh. Kok seperti ini? Tapi Tante Aminah pernah ya. Dia waktu punya buka restoran di Taipei, terus ketemu ada satu anak cewek manis, orangnya manis, bersih, terpelajar, kesannya itu oke banget. Nah dia tuh nangis-nangis, merengek-rengek karena dia kehilangan uang, terus dia minta pinjam uang dengan Tante Aminah yang buka restoran. Terus dipinjamin 2.000. Jadi dia kan sudah malam gitu, dia naik taksi pulang ya udah bye bye. Dan tidak kembali lagi. Padahal sudah kasih nomor telepon, kasih alamat, segala-segalanya gitu. Habis itu ya udah menghilang. Padahal kesannya itu sepertinya dia benar-benar butuh 2.000 itu untuk pulang gitu. Tapi akhirnya juga ditipu. Iya sih. Ya tapi kadang-kadang memang iya seperti kayak kita kalau naik bus tiba-tiba kalau dompet ketinggalan udah terlanjur naik bus kita akhirnya juga minta-minta kan kalau sama orang udah kan. panik ya. Memang sih ada juga seperti itu. Memang kalau ada benarnya juga ya. Cuma ya itu dia kita sendiri mesti mata lebih buka lebar untuk memperhatikan. Layakkah kita bantu? Layakkah kita kasih? Tapi ya itu dia. Iya jadi intinya sedekah ya baik. Tapi kalau sedekahnya itu tepat sasaran itu lebih baik lagi. Iya, caranya. Betul caranya tepat. Karena kadang-kadang kalau kita kasih betul. begitu akhirnya makin membuat orang males, ya kan? Jadi berpikir kebiasaan. cara begini gampang mau ngapain Betul. kita ngamati lihat kalau seandainya yang 207 minta tiap kali 207. 10 orang aja udah 2.000 satu hari ya. Iya, sedangkan satu kita hari. kerja setengah mati aja belum tentu dapat segitu. Betul, kan? betul. Ini dengan modal begitu lagi. Iya, kadang ada ya itu dia. Yang pasti nih ya, yang kalau seandainya minta-minta di sini yang bener pun kadang-kadang mereka Farini salut karena Farini pernah nih lihat minta-minta dia korek-korek sampah cari makanan. Waduh. Farini kan pikir kesian dong ya. Dan dia bukan minta-minta, dia maksudnya bukan saat lagi minta duit atau gimana.
kayaknya kalau Farin lihat dia bukan minta-minta loh. Dia cuma mungkin nggak mampu gelandangan di jalan, jadi cuma ngandelin dicari makanan sisa. Terus Farinnya waktu itu baru pas beli makanan, baru pikir mau pulang nih, mau makan di rumah. Farinnya lihat begitu, Farin kesian, Farin kasih, dia takut. Oh, malah dia nggak mau ya? Malah dia nggak mau, bener-bener dia nggak tahu. Udah itu Farin nanya ke teman Farin orang Taiwan, loh kok dia kagak mau ya? Kenapa? Dia bilang katanya takut diracunin. Jadi mereka juga kadang-kadang ya gitu. Mereka takut juga ya kalau dengan spontanitas langsung kagak mau. Farin yang pengen enak, Farin taruh di atas tong sampahnya. Udah itu Farin sambil jalan-jalan, Farin lihat bener-bener dia nggak mau, dia tinggalin. Ditinggalin mungkin ya untuk berikutnya atau gimana Farin nggak tahu. Dia nggak kayak itu apa? QR code dulu, seliense yang kasih makanan siapa? Kayak apa dicari orangnya. Didata dulu ya. Kan belum ada. Nah teman-teman, apakah teman-teman juga memiliki pengalaman seperti ini? Bisa kita bagikan ya, kita bisa sharing di sini juga ya. Jadi kita sama-sama sebenarnya nih ya, kalau ketemu si Gepeng atau tadi satu siapa lagi namanya? Anjal. Apa yang harus kita berikan bantuan atau bagaimana? Kalau menurut Kak Adit? Kalau saya mungkin lebih langsung menyumbang ke yayasannya sih. Biasanya saya bakal melihat ya dengan peraturan yang di Indonesia ya. Iya. Jadi biasanya kalau ada orang-orang seperti kan ada pakai rompi tuh, kelihatan yuk yayasan mana. Kemudian juga biasanya ada kayak guru pendamping kan di sampingnya. Nah, kita boleh minta mungkin kartu nama atau apalah ya, minimal untuk memastikan benar itu ya udah langsung kasih. Gitu sih. Kalau Kak Yunus sama sih. Jadi kayak kotak amal gitu. Kan banyak ada kuil-kuil, ada kotak amal. Tapi kadang-kadang katanya ada yang bilang kotak amal pun kadang-kadang juga suka dimanipulasi sama pihak itunya ya. Iya katanya. Kalau itu kurang tahu ya. Iya memang sih nggak semua, tapi kadang waktu itu katanya pernah tuh di mana gedung mana atau gimana gitu dia taruh satu kotak katanya bantu untuk kasih struk belanja. Terakhir ketahuan ternyata struk belanjanya itu dia yang akurin dapat buat ini buat pribadi atau mungkin yang itu dia orangnya. Nah kemudian juga ada uang-uang yang katanya kotak-kotak itu kalau kasih pun katanya kadang-kadang diambil gedenya, yang kecil-kecilnya itu bener-bener buat disumbangin. Ya karena kuncinya ya kadang jadi susah ya. Jadi susah. Kembali lagi deh. Udah nama sumbang. Yang penting ikhlas. Permata deh. Kasih saja gitu. Udah selesai ya. Nggak usah pikirin akhirnya kayak gimana. Oh bakalan diambil atau gimana. Udah. Itu urusan mereka. Yang di atas melihat waduh 24 jam lihat kamu lagi ngapain. Asal yang penting jangan tindakan kita malah merusak orang lain. Seperti yang tadi kalau jadi males. Jelas-jelas dia sehat segala macam, tapi dia males cuma minta-minta. Kayak ada dekat-dekat daerah rumah Farin ini mau ajak. Itu apa gelandangannya ya jelas-jelas sehat. Bapak-bapak sih agak sedikit udah bapak-bapak deh ya. Udah gitu ya apa namanya dia cuma taruh satu mangkok. Udah gitu yang nyebelinnya orang gol satu lagi tingkat kewaspadaan tingkat 3 dia masih nggak pakai masker. Tapi terakhir kan memang ada berita kan ditegur pakai masker, suruh pakai masker malah terjadi penikaman dan segala macam. Seorang nggak tahu. Udah gitu yang sebelinnya pagi-pagi pas Farin ini mau pergi kerja, dia habis beli minuman ya, udah gitu dia buang sampah sembarangan. Udah Farin ini sejak itu jangan deh pernah kasih, masa bodoh deh dia kayak gimana juga. Dan memang sepertinya dia memang ngandelin gitu. Dan tiap kali rokok santai, jadi kayaknya jadi istilahnya malah kebiasaan orang tuh kayaknya sudah keharusan mesti kasih biayain dia, kasih dia. Mau siapa mau gitu ya kan? Itu nggak boleh kalau kayak gitu. Iya, Kak Aminah. Oh tadi Kak Aminah udah cerita banyak ya. Soal pengalamannya. Ini ada yang ngomong nih dari Esti Yusuf, katanya sedekah itu melebarkan rezeki kita. Betul, amin. Iya, betul. Tapi kan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, maksudnya jadi memberi itu lebih baik daripada menerima. Oh iya, sebenarnya benar. Memang iya sih, kita tiap kali kita juga cuma maksudnya jangan sampai mendidik yang salah ya. Jadi lebih baik kita juga jangan meminta. Iya, betul. Kalau bisa kita usahakan sendiri. Memang harus mengedukasi si setiap warga, anak-anak walaupun mereka ada kekurangannya seperti disabilitas, tapi mereka juga bisa diberi keterampilan agar mereka bisa lebih bergengsi lah, punya profesi sendiri, bisa berpenghasilan dengan cara yang wajar. Bahkan sekarang juga banyak sekali kayak di toko-toko waralaba juga sudah mulai menerima orang-orang yang penyandang disabilitas loh. Ada loh. Ada loh. Jadi misalnya katakanlah 5 staf ya pekerja di toko waralaba. Nah 2 diantaranya itu ya penyandang disabilitas, 3-nya ya yang normal nih ya masih normal. Nah berfungsi untuk yang membimbing dia. Selain toko waralaba kayak kemarin saya juga pergi ke Mos Burger, tau kan yang kayak itu hamburger Jepang. Di situ juga ada satu. Jadi pelan-pelan sudah mulai kayak di seluruh tempat ataupun restoran ataupun toko-toko itu pasti ada orang yang di situ emang sengaja biar mereka juga bisa merasakan nih
bersosialisasi dengan orang-orang yang lain, kemudian juga mencari terus terang nafkah. ya, dulu RTI juga begitu. Oh ya. Buat cleaning service-nya itu menggunakan yang disabilitas, anak-anak DS segala macam, dan ada gurunya. Tapi memang kadang-kadang sih mereka juga suka bandel gitu. Jadi gurunya mesti bener-bener, ya Kamina masih sempet ya ngerasainnya, enggak ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Freelance soalnya waktu itu kan belum tahu. Yang pasti Far ini sering kali berapa kali dikagetin sih, karena namanya mereka juga ya namanya juga anak-anak ya, meskipun badannya sudah besar, tapi kan usia mereka kalau dibandingkan dengan yang normal itu kan lebih kecil gitu kan. Mungkin kalau badannya udah umur 20, mungkin usianya baru umur 10. Jadi kadang-kadang mereka penasaran, suka ngelongok. Far ini lagi bikin acara tiba-tiba ngelongok, kayaknya kok ada yang lihat kan. Far ini udah penakut tadi. Mereka lagi ngelongok gini, nanti gurunya bisa ngomelin, jangan gini. Nah itu dia, tapi memang iya sih. Itu banyak ya anak-anak ya? Sekaligus banyak, kalau nggak salah 5-6 anak deh sekaligus gitu. Jadi gurunya tiap kali lah mesti ajak ke sini, bersihin, gurunya yang jagain. Jadi dia bersihin segala macam. Nah itu sempat sih, belakangan mungkin karena biar gimana pun mereka tenaganya kemampuannya untuk membersihkan mungkin kurang bersih sekali atau gimana ya, akhirnya ya sekarang sih sudah nggak ada sih ya, udah ganti sistemnya. Jadi ya bagus juga sih membantu mereka, karena biar bagaimanapun ya kalau seandainya disabilitas, kalau ngandelin orang tua aja itu kan juga susah kan. Mereka juga harus bisa hidup bermasyarakat, dan mereka juga bisa tua seperti yang film yang kita nonton ya. Betul. Jadi kita di sebagai masyarakat umum ya untuk lebih know-in lah. Betul. Jangan memberikan pandangan yang istilahnya gimana gitu ke mereka ya. Malah juga ya membantu mereka agar bisa lebih beradaptasi dalam masyarakat, karena itu mereka juga adalah bagian dari kehidupan kita. Betul. Sama seperti kita, sama-sama manusia, sama-sama hidup di bumi ini ya. Iya. Mereka juga nggak mau dilahirkan seperti itu. Betul. Mereka juga nggak minta dilahirkan seperti itu. Ya, jadi kita yang sekarang ini yang bisa membantu ya membantulah. Ya, sebelum kita tutup nih mungkin ada cerita lagi nih ya dari SV Yusuf ya. Katanya tuh setiap sore bosku ngasih pientang atau bento di setiap orang yang perlu dikasih setiap sore. Itu minimal 10 pientang demi Tuhan, Min. Itulah rezeki bosku, itu luar biasa, Min. Aku percaya ke Tuhan kalau sedekah itu satu ibaratnya ditukar dengan 100 kali berlipat-lipat. Betul, tapi jangan berpikiran kita kasih orang kita berharapan begitu. Kita kasihnya mesti ikhlas, bukan berarti kita harapin, karena bisa jadi ya kita kasih sekarang 10 tahun kemudian kali baru ada imbas, ada pahalanya segala macam. Jadi yang penting ketulusan hati kita. Memangnya sih banyak sih, ada ya berapa kali kemarin ini pernah bikin video juga, yang berita video yang katanya dulu dia adalah orang yang liomang, ya geng-geng itu. Belakangan terakhir dia juga bagiin pientang, tiap kali dia pokoknya ada masukan berapa seperberapanya itu dia mesti buat pientang, bantu orang. Jadi itu dia, memang sih kita harus bagi rezeki biar semakin banyak rezeki yang kita dapatkan. Apalagi sekarang di awal tahun nih, tahun 2022. Betul. Apapun sih kejahatan, kebaikan yang dilakukan manusia, Tuhan bisa melihat. Dan Tuhan akan memberikan pahala kepada siapa yang benar. Siapa yang berhak untuk mendapatkan pahala ya gitu ya. Karena Tuhan itu maha tahu dan maha pengasih. Maha pengasih, maha penyayang. Ya semuanya maha-maha deh kalau yang Tuhan ya. Oke deh, kalau seandainya ada yang ingin diceritakan lagi, boleh silakan ya di inbox biar kita bicarakan lagi pada kesempatan lainnya. Dan sekarang untuk hari ini kita akhiri dulu sampai di sini ya teman-teman ya. Sekali lagi selamat tahun baru, Happy New Year. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru.